tato, sebagian orang selalu mempertanyakan, sahkah wuduknya orang bertato? Sahkah wuduknya orang bertato? Karena dugaannya tato itu karena ada sesuatu yang menghalangi kulit, padahal tidak. Itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Maka orang bertato, justru tato yang beneran itu haram. Tato beneran itu haram membuatnya, tapi tidak menghalangi air, karena tato itu hitam-hitam. Tapi tato tempelan dari cat itu justru yang menghalangi air. Dibedakan. Katanya ada tato yang ditempelkan begitu. Kita masih ingat dulu masih anak kecil, ada gambar naga, gambar ditempelin cat itu ya, itu kan ada catnya. Selagi ada catnya itu yang menghalangi. Tapi tato yang selama ini ditanamkan seperti jarum, ujung jarumnya dikasih benang, kemudian di ujungnya kan ada dikasih apa itu bahan warna hitam, ditusukkan begitu masuk ke dalam. Hukum tato. Nah, ini sedikit kita jelaskan. Tato yang masuk ke dalam kulit tidak menghalangi air, maka orang bertato wuduknya sah. Tato yang dimasukkan ke dalam kulit. Cuman di sana ada pembahasan bagaimana hukum memasang tato. Hukum memasang tato adalah haram, termasuk merubah ciptaan Allah. Hukum memasang tato adalah haram. Bahkan dikutuk la'anallahu wasimah wal mustausimah. Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasangkan tato untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur tato dibuat, asalkan tatonya sudah masuk ke dalam, maka wudhu sah. Wudhu sah. Cuman pertanyaannya, haruskah dihilangkan? Ini tambahan. Haruskah dihilangkan tato itu? Ada orang dengar-dengar ada satu, tidak tahu artis atau apa, tobat, diekspos, diberitakan kalau dia menghilangkan tatonya, operasi apa begitu. Tato tidak wajib dihilangkan kecuali memenuhi syarat berikut ini. Ini ada hubungannya dengan penghalang air, makanya kita tambahkan. Yang pertama, belum terbungkus kulit. Satu, belum terbungkus kulit. Yang kedua, dibuat saat ia sudah mengerti hukumnya. Tiga, dibuat saat dia sudah baligh. Empat, tidak ada manfaatnya. Lima, proses pembuangannya tidak menjadikan wudhunya tidak sempurna. Yang pertama apa? Nah, jadi kalau tatonya itu belum terbungkus kulit, masih di luar, harus dihilangkan, karena itu nanti akan ada najis yang keluar atau ada yang menghalangi anggota tubuh. Tapi kalau sudah tatonya masuk ke dalam, enggak, di dalam kulit, urusan haram membuatnya ini sudah selesai, tetap haram ya. Sekarang kalau sudah terlanjur ada tato, bagaimana? Ada preman sekujur badannya bertato, datang kepadamu, tobat, masa disetrika? Sekujur wudhu tubuh setrika. Ini ilmunya. Yang kedua adalah memasangnya waktu mengerti. Jika memasangnya tato saat dia belum mengerti hukumnya,
tidak wajib dihilangkan. Gimana waktu kamu masang dulu mas? Waduh saya nggak ngerti, ikut-ikutan. Wah berarti sudah kamu nggak ngerti hukumnya waktu masang. Karena kamu waktu masang nggak ngerti hukumnya, maka tato tidak wajib kamu hilangkan. Yang ketiga, memasangnya waktu sudah balik. Kapan kamu pasang mas? Dulu waktu saya umur 7 tahun saya pasang. Oh belum balik. Selagi masangnya belum balik, tidak wajib dibuang. Keempat, nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ya nggak wajib dibuang. Yang ada manfaatnya, contohnya dia itu cacat, alisnya sebelah, ya. Kemudian ya biar ada alis-alisnya lah, akhirnya dipasang. Tapi dia dengan tato masangnya, bukan sekedar digaris dengan dipasang tato. Setelah dipasang tato kan akhirnya orang yang nganggap itu kayak alis beneran. Akhirnya dilamar sama suaminya, calon suaminya. Ya ngelihat istrinya sempurna beralis. Alis kan seharusnya ada, tapi ini tidak ada. Setelah menikah tahu itu tato. Nah, kalau dihilangkan, menjadi suaminya mungkin tidak senang. Pun sudah dibuat, nggak usah dihilangkan karena ada manfaatnya, hiburan buat sang suaminya, senang suaminya. Jadi berarti manfaatnya, contohnya seperti itu. Kita pernah tanya Habib Salim Syatiri, contohnya itu apa? Masa ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin waktu ada orang, jadi beliau mengatakan ya ada manfaatnya. Misalnya ada sesuatu yang menjadikan sebab suaminya senang, tapi waktu dia melihatnya tidak menduga kalau itu tato. Dan waktu masang perempuan itu nggak tahu kalau tato itu tidak boleh. Setelah itu suaminya jadi tertarik karena itu. Setelah menikah, oh rupanya tato. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi menjadi tidak wajib dihilangkan. Tapi hukum membuatnya bagi yang mengerti tetap haram. Ini beda loh ya, masalah wajib menghilangkan atau tidaknya. Ini bab wajib menghilangkan atau tidak. Kemudian yang kelima, cara menghilangkannya tidak menjadikan sebab wudhunya tidak sempurna. Contoh, tatonya di tangan, cara menghilangkannya harus operasi kulitnya. Gara-gara dioperasi kulitnya harus ditambal lagi. Kalau ditambal wudhunya bagaimana? Air bisa nyampe atau tidak? Tidak bisa nyampe, berarti wudhunya tidak sempurna. Akhirnya bertayamum setelah berwudhu, namanya jabirah. Nah kalau cara menghilangkannya seperti itu, maka tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, rata-rata tato yang ada itu tidak wajib dihilangkan. Mungkin mas, mungkin diantaranya apa? Karena dia bodoh, tidak mengerti. Atau tatonya di mana mas? Sudah di dalam kulit. Ya sudah, di dalam kulit. Mungkin ada orang ngomong, waduh gimana Bu ya ini, saya kamu pengen belajar jadi ustadz nih, masa saya ada tatonya? Nanti pas saya ceramah begini kelihatan tangan saya bertato tuh bagaimana? Ya nggak apa-apa, selagi tidak wajib ya tidak dosa. Dosamu waktu masang dulu istighfar aja. Tapi kan kelihatan orang nanti saya ceramah, kelihatan tatonya, ya nggak apa-apa, bagus, ya gituin. Itu biar jadi contoh. Preman aja bisa jadi ustadz, masa santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Yang preman aja bisa jadi ustadz, bagus, jadi contoh. Nih preman dulu, tapi sekarang jadi ustadz. Itu masalah tato. Baik, jadi tato tidak menghalangi wudhu.